in this English class with Miss Ayu. So today we are going to discuss about the label here. What is label? Apa itu label, Miss? Label adalah sebuah informasi rinci yang terdapat dalam sebuah produk. Contohnya, dalam satu produk kosmetik misalnya ini. Di sini bisa kalian lihat ada label of the medicine atau informasi rinci yang terdapat dalam sebuah produk ya. Ada dari cara penggunaan, cara pemakaian, cara penyimpanan, namanya, dan juga termasuk informasi labelnya yang lainnya. Nah, ini adalah namanya label of the cosmetic, label yang ada dalam kosmetik. Ada juga label food atau informasi rinci yang terdapat dalam sebuah makanan. Di sini Ibu kasih contoh dari minuman saset ya. Bisa kalian cek di sini. Di sini ada informasi rinci tentang ingredientsnya, komposisinya, cara menggunakannya, ada juga kemudian tanggal kadaluarsa, bagaimana cara menyimpannya, cara menyeduhnya, dan apa saja komposisi yang terdapat di dalamnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari label. Nah, di sini akan Ibu bagi secara umum bahwa label itu terdapat dua macam yang akan kita bahas. Yang pertama adalah label food atau label yang terdapat dalam makanan, dan yang kedua adalah label of medicine atau label yang terdapat dalam sebuah obat. Nah, gitu ya. Sebenarnya tujuannya apa sih ada label? Seperti yang kita tahu, kalau misalnya label itu, the purposes of label is to give the detailed information to the customer. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan informasi secara rinci terhadap si customer gitu, yang membeli atau yang mau mengkonsumsinya. Nah, apa aja sih bagian-bagian yang ada dalam label itu? Isinya apa aja sih, Miss? Ada beberapa. Sebenarnya tidak semua sih, tapi rata-rata dalam label itu isinya ada name of the product, pasti ya, bisa dicek di situ. Name of the product atau judulnya atau nama barangnya. Terus yang kedua ada contain atau amount atau isi jumlahnya. Misalnya satu saset itu isinya 25 gram, atau misalnya satu dus itu isinya ada 5 buah permen misalnya, kayak gitu. Contain atau amount namanya. Kemudian yang selanjutnya adalah description, penjelasan seputar produk. Terus selanjutnya ada ingredients atau komposisi, kan pasti ada ya. Misalnya kayak komposisi dari makanan yang akan kita makan itu terbuat dari kentang, bumbu apa-apa. Nah, itu ingredients, komposisi. Kemudian kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah nutrition facts atau informasi gizi. Biasanya di makanan selalu ada ya, kayak kalorinya berapa persen, proteinnya berapa persen, yang kayak gitu. And then the next is use atau kegunaan, indikasinya. Ini biasanya di obat, misalnya obat ini digunakan untuk orang yang mengalami gejala flu, batuk, pilek, yang kayak gitu. Itu usage-nya atau kegunaannya. Kemudian yang selanjutnya ada direction to use and dosage, cara menggunakan dan dosisnya. Itu berarti di obat juga ya, kayak misalnya untuk dewasa 2 sendok makan atau 2 tablet sehari, yang kayak gitu. Itu adalah dosis atau penggunaannya. Kemudian ada direction to store, petunjuk penyimpanan. Kan biasanya ada suka makanan ini harus disimpan di suhu sekian derajat, atau harus di suhu normal, atau harus di kulkas disimpannya, kayak gitu. And yang terakhir adalah expiration date atau expire, yang kita tahu ya, tanggal kadaluarsanya. Jadi informasi bahwa si makanan atau obat itu tidak boleh dikonsumsi setelah tanggal itu. Nah, itu penjelasan tentang label. Bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, please drop your question in WhatsApp group. Silakan ditanyakan di WhatsApp group. Kemudian kalau sudah dipahami, sudah tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke bagian project. Seperti biasa, tugasnya sudah selesai sekarang juga atau hari ini juga. Thank you for watching. Stay learning, never stop trying to speaking. Goodbye. See you in the next meeting.